Dalam hati Ibrahim bin Adham, ya Allah katanya, sekarang aku percaya, tapi baru minum. Coba kita tunggu, ngasih makan apa enggak mereka itu. Setelah berapa kasih minum masuk ya. Akhirnya kemudian orang itu, wah ini belum sadar juga ya. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma minum, karena dia sudah beberapa hari nggak makan. Sini, roti, masukkan ke mulutnya. Begitu roti masuk 1-2 suap, Ibrahim bin Adham terduduk kemudian tertawa. Hahaha. Loh, bapak siapa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pada kenal gitu. Ngapain bapak kesini? Saya ingin membuktikan bahwa Allah itu ya akan memberikan rezeki ya, kepada siapapun ya, termasuk kepada orang yang menurut nalar manusia itu tidak mungkin mendapatkan. Saya ingin tanya, ini rombongan kenapa sampai di sini? Kami nyasar katanya. Dalam hati Ibrahim, berarti ya, Allah lah yang menskenario orang-orang ini, kafilah ini untuk tersesat agar mereka memberikan rezeki kepadaku. Nah, ini orang kalau tauhidnya sudah tingkat kayak begini, Pak, nggak perlu khawatir ya. Contoh yang mudah ini kalau sudah melihat hakikat Allah itu ya. Saya kan pernah sampaikan juga kalau tidak salah ya. Kalau nalar kita ya, laba-laba itu ngapain Pak kerjaannya Pak? Tidur aja kan? Ya. Laba-laba ya, pernah nggak ada laba-laba ya kemudian nyari kerja, ya, ngelamar bawa stop map gitu, ya, lamar kerja. Pernah nggak lihat laba-laba itu ya, berusaha ya untuk keluar dari sarangnya? Kerjanya tidur aja. Nah, dapat rezeki nggak dia? Ada saja Allah ya memberikan rezeki kepada laba-laba itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ada saja yang nyangkol ke situ. Yang nyantol ke situ, kesasar ke situ. Kadang kecil, kadang juga ada burung yang masuk. Kalau dia dapat burung, wah, kata laba-laba bisa buat 1 tahun ini persediaan katanya. Padahal dia cuma tidur. Cuman berada di tempat itu, tidak bergerak sedikit pun. Tapi dia melakukan syariat. Syariatnya apa? Bikin rumah, bikin jaring itu ya. Yang lebih heboh lagi, yang lebih hebat lagi, cicak tuh ya kan? Cicak itu ada di mana posisinya? Di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuknya di mana? Terbang. Akal kita nyampe nggak? Posisi dia ada di dinding, dia tidak bisa kemana-mana, sementara yang harus dia makan itu berterbangan kemana-mana. Akal kita sulit untuk menjangkau itu. Ya. Kok bisa? Ya. Allah yang memberikan rezeki kepada cicak. Ya. Ada saja ya nyamuk-nyamuk yang kemudian mendekat ya kepada cicak itu ya, sehingga kemudian cicak itu makan nyamuk-nyamuk yang mendekat kepadanya. Sekarang siapa yang menggerakkan nyamuk-nyamuk itu untuk mendekat kepada cicak-cicak yang hanya bisa nempel di dinding itu, sementara nyamuknya bisa berterbangan kemana-mana? Kalau kita sudah meyakini itu, sudah Pak ya. Ya, apapun yang kita rasakan sekarang ini ya. Saya kemarin juga di Bani Umar mengatakan nggak usah khawatir ya. Ya, toh pada akhirnya akan sampai ya. Ada orang bilang ya rezeki itu sejauh yang kita keluarkan itulah yang diberikan oleh Allah. Ya, seberapa kebutuhan kita itulah yang diberikan oleh Allah. Sejatinya itu. Cuman kita kadang-kadang sering tidak yakin. Nah, ya. SPP anak, ya. Biaya kehidupan anak, pendidikan kita pelit. Allah ngasihnya pelit juga. Ya. Ngasih istri pelit, Allah juga pelit. Ngasih kepada orang lain pelit, Allah juga pelit. Dalam tanda petik ya. Kita mengeluarkan 100.000, ya Allah kasih. Kamu pengen lebih nggak? Kalau pengen lebih saya kasih 150. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali orang. Cuma persoalannya sudah betul-betul real, bukti di lapangan terjadi ya. Tapi banyak orang yang tidak yakin.
Ada saja ya yang kemudian menggoyahkan keyakinan itu. Ya. Nah, memang berat Pak. Ya. Ujiannya itu banyak sekali itu. Ya. Ya kadang-kadang juga diuji kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Tidak semua orang itu ya begitu dia butuh ada. Kadang-kadang ada saja kerikil-kerikil tajam, ada saja hambatan-hambatannya. Itu semua bagian dari proses Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinannya. Ya. Ya. Itu hakikati zatir Rabbi. Kalau kita bicara hakikat ya, zat Allah itu ya, pendekatannya seperti itu. Kemudian wasifatihi, apalagi sifatnya. Ya. Minimal asmaul husna itu kalau kita mau betul-betul ya berkontemplasi ya, memikirkan dengan secara dalam tentang makna-makna itu dan bagaimana Allah merealisasikan sifat-sifat itu di dalam kehidupannya. Maka saya pikir ya, tidak akan ada kegelisahan sedikit pun di dalam hati kita menghadapi hidup ini. Tidak akan ada orang mengalami depresi, tidak akan ada orang mengalami stres, tidak akan ada orang mengalami kendala-kendala psikologis di dalam kehidupan. Karena itu yang paling banyak menyebabkan problem dalam kehidupan itu. Mengapa kemudian banyak orang sampai kemudian mencederai kemanusiaan? Karena persoalannya adalah tadi itu. Ya. Dia tidak meyakini sifat-sifat Allah yang melekat itu, dan pasti ketika Allah ya melekatkan sifat itu kepada zatnya, pasti Allah akan merealisasikan sejauh bagaimana hamba itu meyakininya. Keyakinan itu penting sekali ya. Imam Nawawi Al-Bantani pernah saya sampaikan kalau tidak salah, itu yakin betul ya, karena beliau punya prinsip bahwa ilmu ya bagi beliau itu adalah merupakan hal yang paling krusial di dalam hidup. Belajar dan mengajar, memberikan kontribusi ilmu itu adalah tujuan hidupnya. Maka dari itu beliau meyakini apapun ya, ketika dia mendapatkan inspirasi ilmu, pasti Allah akan membantunya. Sampai pada situasi yang amat sangat genting sekalipun, kalau urusan ilmu ya, pasti Allah membantu. Karena itulah hidup saya, karena Allah lah yang zat yang maha alim, maha mengetahui, maha pintar, maha cerdas. Maka suatu ketika ya, beliau itu ada di gurun di daerah Arab karena beliau lama di sana. Dan pada saat itu gelap gulita, badai datang, ya, sehingga beliau ketika itu berada di kendaraan, ya, kebetulan saat itu, ya, tidak ada pelita, tidak membawa bekal lampu, ya. Kalau toh ada lampu, ya, itu karena badai yang sedemikian rupa, ya, bisa jadi kemudian tidak menyala. Tapi saat itu ya, beliau merasa mendapatkan ilmu yang amat sangat bermanfaat, dan kalau kemudian saat itu tidak dituangkan, beliau khawatir ilmu itu akan menguap, akan hilang. Tapi yang menjadi masalah adalah gelap gulita, tidak ada sarana untuk penerangan, padahal beliau waktu itu ingin sekali menulis. Akhirnya kemudian beliau memohon kepada Allah, ya Allah, ini ilmumu ya Allah. Aku ingin menulis ilmu yang engkau berikan, dan aku ingin apa yang aku tulis ini bermanfaat untuk generasi berikut, untuk mencerdaskan umat Islam, agama yang paling engkau ridhoi ya Allah. Jadikan jariku ini, ya, ini jari telunjuk ya, jariku yang sebelah kiri ini sebagai pelita untuk saya bisa menulis ilmumu ya Allah. Nah, seketika itu ya, jarinya menyala, dan kemudian beliau jadikan sebagai sarana untuk menerangi apa yang beliau tuangkan. Ini berangkat dari mana? Keyakinan bahwa sifat Allah yang disebut alim tadi itu betul-betul melekat dalam diri Allah, dan ketika kita yakini pasti akan terrealisasi muncul. Maka nggak usah heran kalau misalnya ada orang menghafal Quran cuma 40 hari. Mbah Munawir kan 40 hari menghafal Quran, ya.
Kemudian putra dari, saya tahu Gus Tasim, putra dari Mbah Mufid, ya, itu cuma 4 bulan menghafal Quran. Kalau kita lihat dari zahir itu nggak mungkin, Pak. Ya. Nah, tapi kita harus yakin bahwa sifat Allah, ya, yang berkaitan dengan alim tadi, ya, apalagi banyak sekali sifat-sifat yang lain, ya, termasuk ketika menghunjamkan ilham, ya, kepada seseorang dengan secepat kilat yang oleh Allah dalam Al-Quran disebut milladunna ilma itu, maka seketika itu merasuk ke dalam jiwa seseorang, hafal dan hafallah. Ya. Nah, kalau level Nabi kan langsung, ya. Nah, level manusia harus ada upayanya. Ya minimal tadi 40 hari, 4 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Tapi bisa. Sifat Allah yang maha kaya tadi dicontohkan oleh Ibrahim bin Adham. Sifat Allah misalnya yang Al-Qahhar, ya. Itu pernah dipraktikkan oleh seorang wanita yang hendak dizinai oleh orang, penjahat, preman, ya. Wanita ini kebetulan wanita yang ahli ibadah. Ketika hendak diruda paksa diperkosa itu, ya, wanita itu sudah memperingatkan, ya, jangan mendekat, tetap memaksa. Ketika itulah kemudian, ya, wanita itu menengadahkan tangan, ya Allah yang maha Al-Qahhar, maha memaksa kehendak. Ini orang hendak memaksaku, ya, melakukan perbuatan keji dan menghinakan, ya, serta mempermalukan aku di hadapan yang senantiasa aku sembah, ya. Siksa dia sebelum bisa menjamahku. Apa kemudian saya baca dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Kasyafatul Qulub, ya. Seketika itu laki-laki yang hendak memperkosa itu, ya, itu mengalami kejang-kejang yang sangat, kemudian terjatuh pingsan. Nah, ya ini persoalannya adalah tadi kembali kepada yakin atau tidak yakin. Nah, banyak orang yang tadi itu keyakinannya itu tidak kokoh, tidak kuat, ya, sehingga, ya, sulit untuk mencapai level-level seperti ini. Tapi dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda, kita menemukan keajaiban-keajaiban itu, Pak. Sebenarnya tanpa kita sadari terkadang, ya, kita sebenarnya, ya, sedang, ya, berproses untuk mendapatkan itu dan Allah yang berikan semuanya, ya. Seringkali, ya. Kemudian wa'af'alihi, perbuatan Allah ini juga yang seringkali, ya, banyak orang memperdebatkan perbuatan Allah ini, ya. Pandemi ini kalau kita bicara hakikat ini kan perbuatan Allah, Pak. Ya kan? Kalau kita bicara hakikatnya kan perbuatan Allah, ya. Ya kemudian orang mempertanyakan, ya Allah kenapa nggak berhenti sampai sekarang masih terus aja, ya. Ya kita harus kembalikan, ya, bahwa perbuatan Allah itu ketika dilihat dalam satu perspektif yang parsial itu bisa saja ada yang terkesan buruk seperti ini. Tapi kita harus melihat perbuatan Allah itu secara komprehensif dari seluruh aspek kehidupan ini, ya. Sebenarnya pasti, ya, ketika kita telusuri, kita telisik, pasti akan mendapatkan bahwa biyadikal khair itu pasti benar. Di tanganmu lah segala kebaikan itu pasti akan kita temukan. Cuman persoalannya ada yang kemudian menemukan, ada yang tidak. Nah, saya yakin yang ada di sini mudah-mudahan sudah menemukan di balik semua yang terjadi ini, ya, biyadikal khairnya itu pasti, ya. Tidak ada sedikit pun, ya, keburukan yang Allah ciptakan, ya, yang berujung kepada keburukan pula. Yang terlihat buruk yang diciptakan oleh Allah pasti ujungnya adalah al-khair. Ya. Kita tidak tahu, ya, sampai kapan kalau toh nanti berakhir. Coba saja, ya. Ini saja sekarang sudah banyak orang yang berubah menjadi figur-figur, ya, individu-individu yang baru dengan karakter-karakter yang baru, karakter-karakter yang lebih tangguh. Coba saja nanti suatu saat ketika situasi sudah normal, ya, amin, ya, secepatnya, ya, itu kita akan merasakan bahwa hidup ini jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Betul nggak? Pasti.
kita akan lebih merasakan betapa nikmatnya silaturahim dibandingkan sebelumnya. Betapa nikmatnya berjabat tangan ya dibandingkan sebelumnya. Betapa nikmatnya iyadatul marid, menengok orang yang sakit yang sebelumnya itu bahkan Covid atau tidak Covid itu dilarang. Saya punya teman sangat akrab sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Suyoto, tapi nggak boleh sama keluarganya, nggak boleh ditengok. Khawatir mereka itu. Ya. Itu kan bagi yang sakit penderitaan, tapi juga bagi orang-orang yang dekat kayak saya ini terus merasa terbebani. Belum iyadah, belum menengok. Nanti orang pasti akan merasakan betapa menengok dan ditengok orang sakit itu luar biasa nikmatnya. Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan af'al Allah tadi. Ya. Yang selanjutnya wa asma'ihi, dan nama-nama ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Asmaul Husna, ya. Minimal itu ya. Ya. Yang kita kenal ada 99 ya. Kita hafal ya, tapi jangan cuma dihafal ya. Coba kita resapi satu persatu ya Asmaul Husna ini ya. Bagaimana misalnya sifat yang seringkali ya dinafikan oleh manusia ya, yaitu sifat yang disebut Ar-Razzaq itu ya. Nah, tadi saya contohkan ya. Ya, ternyata memang kalau kita mau telusuri 8 pintu rezeki itu ya, yang paling banyak itu pintunya dari mana? Pintu dari jalan-jalan spiritual, bukan dari jalan-jalan material. Ya. Coba, yang jalan materi itu apa? Kerja, ya satu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kedua, pintu apa? Selain kerja. Itu aja kan. Yang lainnya apa? Yang lainnya syukur. La in syakartum la azidannakum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, takwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apalagi istighfar, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, dan seterusnya. Istighfar. Yang selanjutnya ya taubat termasuk di dalamnya, ya. Apalagi pintu pernikahan. Pernikahan itu sendiri ya, itu nikahnya bukan kerja setelah nikah, itu adalah pintu rezeki. Ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya. Coba dari 8 pintu itu mayoritas ya, pintu-pintu itu diperoleh dari jalan spiritual, bukan jalan-jalan material yang justru itu banyak diyakini oleh manusia-manusia. Sehingga apa? Dia sibuk di situ ya, tapi mengesampingkan ya justru yang paling dominan. Ya. Benar enggak? Kemarin saya ketemu kiainya anak saya ya, cerita masa lalu, saya suka istri saya karena istri saya itu pintar dagang, jadi saya bisa nebeng, kata sambil bercanda gitu ya. Tapi setelah nikah dengan saya belokkan dagangnya. Tadinya suka dagang baju, laris itu, sudah banyak omsetnya. Saya belokkan sekarang, kamu mau ikut saya nggak? Kamu sebelum menikah dengan saya dagangnya sama manusia, sekarang kita dagang sama Allah, katanya. Coba buktikan hasilnya gitu. Buktikan hasilnya ya. Jadi yang dulu itu dia ya, pesan sama temen ya di Pekalongan, di mana yang ada batik segala macam murah ya, kemudian dijual di sini. Sekarang coba kamu tetap pesan, tapi sudah sampai di tempat, kalau ada tamu kasih itu tamu untuk oleh-oleh. Coba dagang sama Allah ya. Setiap tamu yang datang, apalagi tamu-tamu jauh, kasih itu baju kamu ya. Kamu rugi apa enggak coba? Dilatih itu. Ini memang berat ya, tapi bisa Pak ya, bisa dipraktekkan ya. Jadi yang dagangannya tadi cuma ketika ditawar-tawarkan kemudian dapat omset. Sekarang coba setiap ada tamu, bahkan ada teman-teman yang ini, kasih aja. Coba nanti gimana hasilnya. Nah, itu kemudian kayak anak saya cerita, setelah itu ya, subhanallah itu ya, yang namanya pesanan itu ya, setelah dia mempraktekkan itu ya, pesanan katakanlah tadinya omset 1 bulan itu katakanlah 10 juta menjadi 100 juta ya. Berkali-kali lipat itu ya. Jadi itu rupanya pancingannya itu ya, pancingannya itu ya, itu adalah dagang sama Allah. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Dilipat gandakan
wa yaghfir lakum, bahkan bukan hanya dilipat gandakan dagangannya, tapi diberi bonus, yaitu diberi ampunan. Orang kalau dosanya sedikit diampuni sama Allah, ya, hatinya bersih, ya tadi istighfar lagi kan mendatangkan rezeki. Yursilis sama alaikum midrara, hujan turun, wa yumditkum bi amwal, harta akan kemudian melimpah, ya. Dan yang kayak begini banyak orang nggak percaya sih, ya. Karena dia pengennya instan, ya. Mungkin tidak langsung, ya. Tapi pasti yakin itu Ar-Razzaq itu melekat dalam diri Allah. Itu sifat dan asma sekaligus melekat dan harus kita yakini betul-betul. Kalau kita dagangnya karena Allah, ya, pasti, ya, berbeda dengan dagang orientasinya hanya keuntungan materi saja, ya. Maka dalam Islam tidak boleh ada yang namanya zakat, ada infak, ada sedekah. Itulah dagang kita dengan Allah, dan itulah nanti sejatinya yang akan melipat gandakan keuntungan kita. Jangan bicara tentang pahala nggak bisa ditransfer kan itu. Saya kemarin bicara di Bani Umar. Tapi transfer yang namanya rekening uang itu, ya, itu pasti akan membanjiri kita, ya, ketika kita meyakini itu. Ya. Jadi rupa-rupanya kalau kita bicara baru satu tauhid ini, tauhid isbat, ya, dan makrifah tadi, ya, ternyata itu pengaruhnya luar biasa, Pak. Maka saya sering kali sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang tauhid, ya, itu sebenarnya bicara tentang kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang tauhid, itu bicara tentang esensi, hakikat daripada sesuatu. Dan ketika kita mampu berbicara tentang sesuatu dengan pendekatan hakikat itu, pasti hasilnya akan jauh lebih dibandingkan kalau kita semata-mata melihat dengan perspektif syariat. Nah, dan itu memang pekerjaan berat, ya. Makanya saya ketika suruh ngajar ini, ya, Syarih Tahawiyah ini, wah, berat sekali sebenarnya ini, ya. Berat sekali. Jauh lebih berat dibandingkan ngajar tafsir. Kalau tafsir itu masih bisa, Pak, ya, ada hal-hal yang bersifat syariat. Tapi kalau sudah yang namanya tauhid, ya, itu levelnya sudah level yang sangat tinggi dan berat sekali, ya, ya. Berat sekali untuk dipraktekkan, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Coba kita berada di masyarakat metropolitan katakanlah. Tapi coba cara berpikir kita, ya, ya, ketika kita sudah mulai belajar tauhid dengan mendalam, ya, coba, ya, mindset kita, ya, coba kita rubah. Kalau orang banyak berduyun-duyun ke pasar semata-mata untuk mencari keuntungan, kita pergi ke pasar juga, tapi kepala kita harus kita bagi. Keuntungan dapat, tapi keuntungan dengan Allah juga kita berikan. Itu pasti hasilnya beda, ya. Pasti hasilnya beda, ya. Ketika orang berbondong-bondong untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan gelar, ya, bisa jadi tidak semata-mata gelar yang kita ingin dapatkan, tapi coba keberkahan ilmu, karena itu hakikatnya, itu esensinya. Maka saya seringkali mendapatkan pengalaman nyata di lapangan, orang-orang yang dulunya jadi om-om apa mbak-mbak, ya, atau katakanlah kangkang dan yuyu di dapur, nggak sempat belajar kepada kiainya karena ngurusin mengabdi kepada kiai dan santri-santri yang lain, ya, ya. Tapi subhanallah, yang saya perhatikan semuanya mereka itu, ya, begitu keluar dari pesantrennya itu menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang disegani, orang-orang yang berwibawa. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah, Prof Darwis, ya, Muhammad Darwis Hude itu kan satu-satunya profesor yang di produk oleh PT IKI, baru satu. Ini mudah-mudahan ada dua calon yang masih muda-muda, ya. Itu beliau seringkali cerita, saya bisa seperti ini, saya yakin saya ini jadi kepala sekarang, profesor kan paling tinggi. Itu karena saya dulu di pesantren suka ngurusin sendal kiai saya. Jadi saya yang natak sendalnya, saya yang nyimpen sendalnya. Kalau kemana-mana misalnya ada di satu tempat, ya, pokoknya saya lindungi sandal itu. Nanti kalau pakainya selesai, saya tatakan sandal itu. Itu tugas saya di pesantren. Ya. Dan yang kayak begini seringkali orang tidak perhitungkan, ya. Yang dikejar itu IP, tapi bagaimana hormat dia dengan dosennya itu nggak ada, ya. Yang dikejar itu nilai, tapi cara dia mempergauli gurunya itu tidak benar. Orang tuanya juga sama. Saya seringkali sampaikan, orang tua dengan anak itu satu paket, Pak.
Kalau ingin anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, orang tuanya juga hormati gurunya. Kalau bisa lebih dibandingkan anaknya menghormati gurunya. Itu yang terjadi kepada bapaknya Imam Al-Ghazali. Kenapa kemudian anaknya jadi anak yang sangat luar biasa? Karena beliau itu sangat menghormati guru-gurunya Al-Ghazali itu. Beliau nggak bisa apa-apa, cuma pemintal saja kan. Tukang pintal benang saja, jangan Al-Ghazal itu kan dari kata pemintal, nggak bisa apa-apa. Tapi bagaimana cara memperlakukan gurunya itulah yang menyebabkan kemudian putranya Al-Ghazali menjadi orangnya sangat luar biasa. Kita kadang-kadang keliru, Pak. Sudah dikirim SPPI, ini sudah semuanya dilengkapi, boarding school sudah saya bayar semua. Padahal kita sowan kepada kiai atau gurunya anak, mengucapkan terima kasih, nggak perlu bawa oleh-oleh, cukup terima kasih atas bimbingannya, doakan mudah-mudahan anak saya ilmunya berkah. Itu menurut saya justru jauh lebih penting. Orang-orang sekarang bicaranya hanya syariat. Kalau IP-nya tinggi, nilainya tinggi, UN-nya luar biasa, prestasinya luar biasa, akademik non akademik, selesai. Tahu-tahu begitu jadi pejabat, maling, jadi koruptor. Ya enggak? Salah sendiri ketika mendidik dulu. Ya, enggak minta berkahnya ilmu. Insya Allah kalau berkahnya ilmu didapatkan, ya, enggak akan kayak begitu anak kita. Ya. Ya. Nah ini bicara tauhid, ya itu sampai ke sana. Bicara ilmu bukan hanya sekedar syariatnya. Saya suka kali sampaikan pada mahasiswa. Ini yang pintar-pintar, yang IP-nya tinggi-tinggi ini belum tentu nanti di masyarakat. Kalau sikap kalian sama dosen-dosen itu udah bagus, ya. Coba lihat tuh, anak yang IP-nya ngepas banget, tapi subhanallah tawaduknya kepada guru, khidmahnya kepada guru, lihat nanti, ya. Itu esensi, Pak. Ya. Kita bicara tentang tadi, ya, sifat, asma, af'al, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan tauhid itu, ya, maka kita akan sampai kepada yang lebih dalam dibandingkan apa yang terlihat, ya, di mukanya. Baru satu tauhid, mudah-mudahan yang tauhid yang satu lagi, ya, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang karena sudah masuk jam 6. Ada ditanyakan sampai sini? Ya, tidak ada, ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.